Om Swastiastu, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan RPS 14 yaitu mengenai studi kasus. Nah, studi kasus yang akan kami gunakan yaitu studi kasus pada PT Telkomsel. Nah, sebelum ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 13. Yang pertama ada saya sendiri, Putu Indah Cahaya Pratiwi dengan NIM 1907531123, absen 9. Selanjutnya ada Nikadek Megi Antika Putriani dengan NIM 1907531127 dengan absen 11. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Jadi pertama-tama itu ada pendahuluan. Nah, jadi pada pendahuluan ini terdapat latar belakang mengapa penulis membuat jurnal ini. Jadi, kelangsungan hidup perusahaan dalam kompetisi global menuntut manajemen perusahaan dalam menyusun dan membuat perencanaan strategis dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nah, cara suatu perusahaan untuk dapat bersaing sangat ditentukan oleh kinerja perusahaan itu sendiri dalam menghadapi pemasaran produknya. Nah, dalam hal ini, perusahaan yang tidak mampu bersaing untuk mempertahankan kinerjanya, lambat laun akan tersingkir dari lingkungan industrinya dan akan mengalami kebangkrutan. Terlebih lagi, dengan melihat persaingan yang terjadi pada perusahaan Telkomsel dari tahun ke tahun, yang semakin lama semakin keras dan semakin ketat. Penyebabnya bukan semata-mata hanya tarif Telkomsel, melainkan juga dari layanan dalam pemasaran produknya. Karena tarif bukan lagi permasalahan utama, semua sudah menawarkan tarif yang relatif sama. Jadi, selling point-nya itu ada pada layanan. Nah, strategi merupakan hal yang utama bagi pelaku bisnis karena dalam pelaksanaannya, strategi ini meliputi setiap usaha dalam mencapai target antara perusahaan dengan lingkungannya. Baik, langsung saja ke subbab materi yang kedua, yaitu mengenai analisis lingkungan internal IFAS atau Internal Factor Analysis Summary. Nah, jadi dalam metode IFAS ini digunakan untuk menganalisis faktor internal dalam kerangka kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness perusahaan. Adapun fungsi pokok dari metode ini yaitu cenderung berfokus pada usaha manajemen dalam melaksanakan penyederhanaan, sehingga metode ini lebih merupakan ringkasan secara menyeluruh pada proses identifikasi dan evaluasi dari kekuatan serta kelemahan yang dimana dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada tabel yang kami ambil dari jurnal, di mana ini tabel IFAS yang dibuat oleh penulis. Nah, di sini kami memberikan nama tabel 1.0. Nah, di tabel IFAS ini terdapat kekuatan yang diantaranya daerah pemasaran, harga kompetitif, kualitas produk, teknologi yang canggih, saluran distribusi. Dan untuk kelemahannya ada kurangnya kebiasaan bersaing, rentannya likuiditas perusahaan, diversifikasi berlebihan, pengaruh teknologi canggih, dan pengendalian internal laporan keuangan. Nah, di sini juga sudah disajikan bobot serta ratingnya menurut penulis, dan skornya ini dihitung dengan cara mengalihkan bobot dan rating. Di sini juga sudah diberikan keterangan oleh penulis dengan skor akhir yaitu sebesar 2,54. Baik, selanjutnya yang ketiga mengenai komentar analisis internal. Jadi di komentar ini merupakan hasil diskusi kelompok kami yang dimana terdapat beberapa perbedaan pendapat yang akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Nah, jadi pada keterangan di tabel IFAS, penulis memberikan keterangan yang menurut kelompok kami sulit dipahami karena kurang konsisten dalam penggunaan bahasanya. Sehingga kami menyimpulkan kembali sesuai dengan pendapat kami agar lebih mudah dimengerti. Nah, penjelasannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, di dalam jurnal yang digunakan pada tabel IFAS terdapat 10 faktor internal utama yang terdiri dari 5 faktor kekuatan dan 5 faktor kelemahan. Untuk bobotnya diukur dengan skala 1 sampai 0 di mana 1 artinya sangat penting dan 0 berarti tidak penting. Dan juga ada rating diukur dari skala 1 sampai 4 di mana mengindikasikan apakah faktor tersebut sangat lemah dengan peringkat 1, lemah peringkat 2,
kuat peringkat 3 atau sangat kuat dengan peringkat 4. Nah, kekuatan sebaiknya mendapatkan peringkat 3 atau 4 dan kelemahan mendapatkan peringkat 1 atau 2. Untuk komentar yang kedua, kami kurang setuju dengan pernyataan dalam jurnal yang menyebutkan bahwa saluran distribusi ini diberikan rating 2. Nah, menurut kelompok kami sebaiknya diberikan rating 3 karena saluran distribusi merupakan faktor kekuatan dalam IFAS yang dimana memberikan pengaruh yang besar dalam ketersediaan penyaluran produk sebuah perusahaan di pasaran. Nah, di sini juga kami sudah menampilkan tabel 1 yang dimana ini tabel berdasarkan jurnal dan tabel 2 di sini merupakan tabel yang sudah kelompok kami ubah berdasarkan pendapat kami. Selanjutnya untuk yang ketiga, pada tabel IFAS yaitu daerah pemasaran dan teknologi yang canggih. Nah, di sini kami setuju. Jadi kedua bagian tersebut merupakan kekuatan bagi perusahaan karena merupakan faktor penting dalam industri Telkomsel. Selanjutnya untuk komentar yang keempat, di sini kami kurang setuju untuk harga kompetitif pada jurnal yang diberikan bobot 0,15 dan kualitas produk dengan bobot 0,10. Nah, jadi menurut kelompok kami, kualitas produk sebaiknya diberi bobot 0,15 dan rating 4 karena lebih berpengaruh penting dalam faktor internal perusahaan, yang dimana dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga dapat menjadi faktor keberhasilan perusahaan Telkomsel. Pada komentar yang kelima, di tabel IFAS kami juga menambahkan brand image pada faktor kekuatan. Nah, karena Telkomsel merupakan perusahaan telekomunikasi pertama, terbaik dan terbesar di Indonesia. Selain itu, Telkomsel merupakan perusahaan yang familiar di kalangan masyarakat sehingga memiliki pelanggan terbesar di Indonesia. Nah, di sini kami memperbaiki ratingnya pada tabel 2.0. Selanjutnya untuk komentar yang keenam, jadi pada faktor kelemahan, kami setuju dengan keempat faktor yang disampaikan penulis karena yang pertama, kurangnya kebiasaan bersaing secara ketat. Nah, ini merupakan kelemahan karena dapat mempengaruhi kinerja Telkomsel. Yang kedua, rentannya likuiditas perusahaan. Ini juga merupakan kelemahan karena dapat berdampak pada produktivitas Telkomsel. Yang ketiga, diversifikasi berlebihan. Ini juga merupakan kelemahan karena dapat melemahkan produk yang sebelumnya. Selanjutnya, pengendalian internal laporan keuangan. Ini juga merupakan kelemahan karena dapat memberikan dampak pada kinerja manajemen di Telkomsel itu sendiri. Nah, di sini kami menampilkan tabel 2.0 di mana ini merupakan tabel IFAS setelah kami lakukan perubahan berdasarkan hasil diskusi kelompok. Nah, di sini berdasarkan analisis IFAS terdapat perubahan karena ada penambahan skor. Sehingga pada analisis terbaru Telkomsel menunjukkan skor total perusahaan sebesar 3,04. Nah, jumlah tersebut berada di atas rata-rata 2,5 yang dimana hal ini menunjukkan bahwa kondisi internal perusahaan dalam kondisi stabil atau baik. Nah, setelah kita membahas mengenai tabel IFAS, selanjutnya adapun analisis lingkungan eksternal atau EFAS, External Factor Analysis Summary. Jadi, pada metode EFAS ini digunakan untuk menganalisis faktor eksternal dalam kerangka peluang atau opportunity dan ancaman atau threat perusahaan. Adapun fungsi pokok dari metode ini yaitu cenderung terfokus pada usaha manajemen untuk menemukan peluang serta ancaman bagi perusahaan. Sehingga metode ini lebih merupakan ringkasan secara menyeluruh pada proses identifikasi faktor yang dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan. Nah, selanjutnya di tabel 3.0 ini merupakan tabel yang kami ambil dari jurnal. Nah, di tabel EFAS ini terdapat peluang dan ancaman. Untuk peluangnya ada populasi penduduk, perilaku masyarakat, globalisasi ekonomi, besarnya pasar domestik, dan bergerak di sektor perusahaan Telkomsel. Selanjutnya untuk ancamannya ada kurangnya kebiasaan bersaing, rentannya likuiditas perusahaan, diversifikasi berlebihan, pengaruh teknologi canggih, dan pengendalian internal laporan keuangan. Di sini juga sudah terdapat bobot beserta ratingnya dan skor yang dihitung dengan mengalihkan bobot dan rating, beserta terdapat keterangannya juga. Nah, untuk total dari tabel EFAS ini yaitu sebesar 2,54.
Untuk komentar diskusi kelompok kami akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nikade Mega Antika Putriani dengan absen 11, 3 digit NIM terakhir 127. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai komentar analisis eksternal menurut kelompok kami. Pada keterangan di tabel EVAS, masih sama seperti sebelumnya, yaitu di tabel IVAS, penulis memberikan keterangan yang menurut kelompok kami sulit dipahami karena kurang konsisten dalam penggunaan bahasa. Dan pada bagian ancaman juga belum dicantumkan keterangan. Sehingga kami menyimpulkan kembali sesuai dengan pendapat kami agar lebih mudah dimengerti dan menambahkan keterangan sesuai dengan diskusi kami. Selanjutnya yang pertama, di mana dalam jurnal yang digunakan pada tabel EVAS terdapat 10 faktor eksternal yang terdiri dari 5 faktor peluang dan 5 faktor ancaman. Pengukuran yang digunakan masih sama seperti tabel IVAS sebelumnya. Untuk bobot diukur dengan skala 1 sampai 0, di mana 1 artinya sangat penting dan 0 berarti tidak penting. Untuk rating diukur dari skala 1 sampai 4, yang dimana mengindikasikan apakah faktor tersebut sangat lemah untuk peringkat 1, lemah untuk peringkat 2, kuat untuk peringkat 3, atau sangat kuat untuk peringkat 4. Peluang sebaiknya mendapat peringkat 3 atau 4, dan ancaman mendapat peringkat 1 atau 2. Lalu yang kedua, pada peluang di tabel FH terdapat poin bergerak di sektor perusahaan Telkomsel. Menurut kami, pernyataan tersebut kurang menjelaskan secara signifikan, sehingga saran dari kami sebaiknya pernyataan tersebut tidak digunakan. Lalu yang ketiga, pada tabel EVAS, kami juga menambahkan beberapa faktor yang menjadi peluang, yaitu perkembangan teknologi. Karena dapat kita ketahui bahwa situasi lingkungan pada awal tahun 2020 hingga saat ini sempat terjadi pandemi COVID-19. Sehingga perkembangan teknologi ini menjadi peluang yang sangat berpengaruh untuk perusahaan Telkomsel, karena masyarakat yang masih melakukan kegiatan mereka, baik itu sekolah, bekerja, maupun kuliah melalui daring. Sehingga hal inilah yang mendorong perkembangan teknologi menjadi semakin pesat. Lalu yang keempat, pada tabel EVAS, kami juga menambahkan beberapa faktor yang menjadi ancaman, yaitu salah satunya persaingan industri, karena banyak sekali perusahaan kompetitor penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia. Lalu yang kelima, pada ancaman di tabel EVAS 3.0, terdapat poin pengaruh teknologi canggih. Pernyataan tersebut tidak perlu dimasukkan, tetapi sebaiknya masuk ke dalam peluang untuk perusahaan Telkomsel. Serta keempat poin lainnya juga sebaiknya tidak termasuk ke dalam ancaman eksternal karena merupakan faktor internal dari perusahaan. Lalu yang keenam, pada tabel EVAS 3.0, kami melakukan banyak perubahan pada bobot dan rating yang diberikan. Hal ini dikarenakan melihat dari situasi kondisi yang terkini pada saat ini. Yang dimana pada populasi penduduk, penulis memberikan bobot sebesar 0,05, sedangkan kami di sini memberikan populasi penduduk dengan bobot 0,10. Lalu pada globalisasi ekonomi, penulis memberikan 0,10 dan kami mengubah menjadi 0,15. Selanjutnya pada perkembangan teknologi, kami di sini menambahkan bobot sebesar 0,15. Lalu yang ketujuh, pada faktor peluang, kami setuju dengan keempat faktor lainnya yang disampaikan oleh penulis, yaitu populasi penduduk, perilaku masyarakat, globalisasi ekonomi, dan besarnya pasar domestik. Terakhir, pada faktor ancaman, kami tidak setuju dengan keempat faktor yang disampaikan oleh penulis, karena faktor tersebut sudah merupakan kelemahan internal pada analisis IVAS. Sehingga menurut pendapat kami, ancaman yang dihadapi perusahaan Telkomsel yaitu perubahan permintaan konsumen, masuknya pendatang baru, kebijakan pemerintah, dan persaingan industri. Berdasarkan analisis EVAS yang terdapat perubahan karena ada penambahan skor, sehingga pada analisis terbaru Telkomsel menunjukkan skor total perusahaan sebesar 2,72. Jumlah tersebut berada di atas rata-rata 2,5. Hal ini menunjukkan bahwa Telkomsel mampu merespon dengan baik peluang-peluang yang ada dan dapat menghindari ancaman-ancaman yang mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu strategi Telkomsel.
di mana yang pertama yaitu alternatif strategi. Setelah melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan dengan menggunakan alat analisis EFAS dan IFAS, selanjutnya adalah mengidentifikasi alternatif strategi yang sesuai untuk pencapaian sasaran perusahaan. Setiap alternatif strategi harus dapat dimanfaatkan peluang yang ada pada perusahaan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan serta dapat mengantisipasi ancaman yang akan merugikan perusahaan tersebut dengan mengurangi kelemahan yang ada pada perusahaan. Alternatif strategi Telkomsel yaitu strategi diversifikasi konsentrik. Strategi ini adalah strategi perusahaan dengan memulai mengambil alih bisnis dengan mengembangkan produk baru bertujuan untuk pasar yang baru sehingga kebutuhan konsumen lebih dapat terpenuhi dan dapat memilih produk yang diinginkan. Di mana contoh pengembangan yang dilakukan berdasarkan jurnal yang kami temukan adalah mengembangkan produk kartu halo, isi ulang pasca bayar dengan segmen pasar lama menengah ke atas dikembangkan menjadi simpati kartu halo isi ulang prabayar dengan segmen pasar baru menengah ke bawah. Kehadiran simpati kartu halo isi ulang akan membuka kesempatan bagi Telkomsel untuk menyentuh segmen pasar menengah ke bawah, yaitu segmen yang masih terbuka luas. Telkomsel membangkitkan pasar seluler dengan produk simpati kartu halo isi ulang yang lebih ditunjukkan kepada konsumen berpendapat menengah ke bawah. Lalu yang kedua yaitu implementasi strategi. Pada tahap implementasi strategi dibutuhkan suatu aktivitas yang luas, terperinci, dan komitmen dari seluruh elemen yang ada dalam perusahaan. Implementasi strategi harus menjadi pedoman bagi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu kebijakan larangan gratifikasi, kebijakan dan prosedur pelaporan, dan kebijakan anti-fraud. Direksi memiliki komitmen untuk mencegah dan memberantas fraud di lingkungan Telkomsel, yang dimana melalui pengelolaan secara terpadu, manajemen, dan pengendalian internal yang efektif. Sedangkan kebijakan yang diterapkan Telkomsel pada tingkat fungsional untuk mendukung strategi bisnis adalah operasional, keuangan, pemasaran, dan SDM. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan pengendalian strategi. Dengan dilakukannya evaluasi dan pengendalian strategi, para manajer perusahaan dapat memantau pencapaian dan pengimplementasian strategi pada perusahaan Telkomsel. Dalam mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan, membutuhkan penilaian kinerja perusahaan dalam kurun waktu setahun terakhir. Karena hal tersebut penting, maka implementasi strategi tersebut harus disertai dengan proses evaluasi dan pengendalian secara menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis IFAS dan EFAS, posisi Telkomsel setelah mengimplementasikan strategi dalam keadaan kuat. Hal ini terlihat dari cepatnya transformasi bisnis Telkomsel, selain itu juga keadaan tersebut didukung oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya di sini mengenai komentar strategi Telkomsel menurut kelompok kami. Di mana berdasarkan diskusi kelompok kami, terdapat 3 strategi tambahan yang dapat digunakan oleh Telkomsel, yaitu diantaranya directional strategi, portfolio strategi, parenting strategi. Untuk directional strategi, di tengah perubahan lingkungan industri yang sangat menantang, Telkomsel itu yakin bahwa kapitalisasi pasar akan tumbuh secara signifikan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan nilai lebih kepada pelanggan melalui inovasi produk dan layanan, mendorong sinergi, serta membangun ekosistem digital yang kuat baik di pasar domestik maupun internasional. Mengkomunikasikan produk-produk baru yang dimiliki perusahaan, dan mempromosikan tarif harga jasa layanan tertentu kepada masyarakat dengan cara yang lebih menarik, unik, dan inovatif. Adapun contoh implementasi yang diterapkan Telkomsel yaitu IndiHome, TCAS, jaringan 4G pada anak perusahaan, Smart City, dan Smart Campus. Lalu yang kedua ada portfolio strategi yang dimana Telkomsel berfokus pada portfolio Digital Times, Telecommunication, Information, Media, Edutainment, and Service melalui penyediaan layanan yang nyaman dan konvergen sehingga memberikan nilai yang tinggi kepada pelanggan. Adapun contoh implementasi dengan membentuk SDM yang berkualitas agar dapat memberikan pelayanan kepada para pelanggan dengan baik dan memuaskan. Lalu yang ketiga, parenting strategi untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara efektif, Telkomsel menerapkan pendekatan strategi kontrol untuk menyelaraskan unit bisnis, unit
fungsional dan anak perusahaan agar proses dapat berjalan dengan lebih terarah, bersinergi, dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun contoh implementasi, yaitu dapat menjalankan proses bisnis sesuai dengan visi misi perusahaan dan dapat mengendalikan anak perusahaan agar memiliki transparansi antara induk dan anak perusahaan. Adapun strategi pendukung yang dapat dilakukan oleh perusahaan Telkomsel, yaitu perusahaan Telkomsel dapat menggunakan strategi price leader, yaitu menggunakan strategi harga rendah untuk produk dan layanan tertentu. Tujuan dari penerapan harga tersebut adalah untuk memperoleh pelanggan sebanyak-banyaknya dan menciptakan persepsi di masyarakat bahwa perusahaan Telkomsel memiliki produk dan layanan yang berkualitas dan inovatif dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya yaitu kesimpulan menurut kelompok kami, jadi PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkomsel merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Setelah melakukan perubahan analisis IFAS dan EFAS, maka dapat dikatakan bahwa pada analisis IFAS terdapat 10 faktor internal yang terdiri dari 6 faktor kekuatan dan 4 faktor kelemahan, di mana faktor kekuatan terdiri dari brand image, produk yang berkualitas tinggi, daerah pemasaran, harga yang kompetitif, teknologi yang canggih, dan saluran distribusi. Sedangkan faktor kelemahan terdapat kurangnya kebiasaan bersaing, rentannya likuiditas perusahaan, diversifikasi berlebihan, dan pengendalian internal laporan keuangan. Pada analisis EVAS, terdapat 9 faktor eksternal yang terdiri dari 5 faktor peluang dan 4 faktor ancaman. Faktor peluang tersebut terdapat populasi penduduk, perilaku masyarakat, globalisasi ekonomi, besarnya pasar domestik, dan perkembangan teknologi. Sedangkan pada faktor ancaman terdapat perubahan permintaan konsumen, masuknya pendatang baru, kebijakan pemerintah, dan persaingan industri. Berdasarkan analisis IFAS yang sudah kami lakukan sebelumnya, terdapat perubahan karena ada penambahan skor, sehingga hasil terbaru menunjukkan skor total perusahaan sebesar 3,04, sedangkan pada EFAS menunjukkan skor total perusahaan sebesar 2,72. Analisis strategi yang dilakukan Telkomsel yaitu ada dengan strategi diversifikasi, konsentrik, dan direksional strategi, portfolio strategi, serta parenting strategi. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan. Sekian dan terima kasih.